Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ra'ita samma ra'ita na'imau wa muqan kabira. Apabila melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai kenikmatan dan kerajaan yang besar. Jadi ketika Isa mengatakan bahwa jika tidak ada iblis yang menghasut manusia, dia akan mampu membawa kerajaan surga yang di atas akan dia wujudkan di atas bumi ini. Ini adalah kepanjangan dari apa yang diajarkan para nabi dari sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad sampai akhir zaman. Jadi memang kondisi di sana itu ibarat sebuah kerajaan yang sangat besar. Allah memastikan. Dan ketika engkau akan memasuki lantainya, gerbangnya, maka segala keburukan, hati hasad, hati dengki, hati iri, hati ria, hati ujub, itu akan hilang dengan sendirinya. Sehingga ketika engkau memperolok-olok tentang surga, ketika engkau memperolok-olok tentang Al-Quran, ketika engkau memperolok-olok karena mungkin di dalam pelajaran ilmiah psikologi, batas untuk kenikmatan manusia itu ada batasnya. Namun sekali lagi Allah menerangkan, kenikmatan di surga itu tidak ada batasnya. Allah pastikan segala puncak kebaikan manusia itu sebagai yang mana Imam Ali katakan, yang hak dan yang batil tidak akan pernah tercampur. Segala hak itu nanti larinya akan ke surga, dan segala yang batil itu nanti larinya adalah di neraka. Engkau tidak akan bisa mengucapkan satu kalimat kotor pun di sana, karena Allah akan memprogram segala kata-kata yang kotor, kata-kata yang hina, kata-kata yang mubazir. Allah buang jauh-jauh di dalam neraka. Tidak ada itu pikiran ketika engkau melihat Khadijah begitu cantik, lalu engkau ada pikiran untuk mengintip bagaimana Muhammad bercinta dengan Khadijah. Itu tidak akan pernah ada. Salah satu logika kenapa surga itu suatu yang hak adalah perjalanan hidup manusia dari abad ke abad ke abad ke abad itu, jika ada perang pasti manusia itu akan sampai kepada puncak peradabannya. Karena laknatullah membisikkan kedengkian, keirian, keujuban, ketakaburan, bermain-main dengan isu sara, itu yang menyebabkan kenapa malaikat itu berkata, untuk apa engkau ciptakan manusia yang pada akhirnya akan terus berperang menumpahkan darah seperti kaum jin? Tidak cukupkah kami yang senantiasa bertasbih, bertahmid, bertalil, memuji engkau siang dan malam? Begitu. Dan iblis sadar betul kondisinya, keadaannya akan terlaknat. Namun satu-satunya pengharapan dia adalah bahwa kelak Allah akan memaafkannya atas sumpahnya yang didengarkan oleh seluruh malaikat, akan membawa sebanyak-banyaknya anak cucu Adam ke dalam neraka. Karena bagaimanapun dia merasa harga dirinya sudah sangat terusik. Ketika dia tahu benar kelemahan manusia, tahu benar bagaimana manusia itu mudah untuk digoyahkan keimanannya,
Namun ternyata disujudi oleh para malaikat. Tidak ada satupun malaikat yang tidak sujud kepada Adam. Begitu. Apabila melihat keadaan di sana, engkau akan melihat berbagai kenikmatan bagi engkau. Bahkan ketika engkau berjalan pun itu suatu kenikmatan. Seorang Buddhis akan bersemedi siang malam untuk merasakan bagaimana nikmatnya berjalan. Di sana engkau tidak perlu bersemedi lagi. Engkau tidak perlu seperti Imam Ali yang setiap malam memohon ampun kepada Allah sampai janggutnya itu seperti tertimpa badai, seperti tertimpa hujan. Tidak perlu. Di sini adalah puncak kesenangan Allah memastikan. Dan Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat yang sangat luar biasa berpola. Tidak mungkin ayat ke-1 menjadi ayat kedua. Tidak mungkin ayat 1 menjadi ayat terakhir. Dan tidak mungkin juga terakhir tiba-tiba melompat menjadi ayat pertama. Allah terangkan pelan-pelan. Kenapa dia bisa memastikan bahwa di surga nanti engkau akan melihat berbagai kenikmatan. Dan engkau akan melihat kerajaan yang begitu besar, yang sekali lagi suci apapun Muhammad, suci apapun Ibrahim, Nuh, Daud, Isa, Musa, dan yang lain-lainnya itu. Allah persilahkan para nabinya bercerita tentang bagaimana indahnya surga, bagaimana azab neraka. Namun dipastikan engkau membayangkannya dengan imajinasimu, fantasimu, engkau tidak akan sampai ke sana. Apa yang mereka ceritakan itu hanyalah debu. Maka takutlah kepada aku, bertakwalah. Allah berkata, tingkatan takwa yang paling rendah adalah takut kepada aku. Jadilah majap penghamba, majap budakku. Kalau engkau mungkin sulit untuk melompat ke tahap yang lebih tinggi, menaati segala perintahku dan menjauhi laranganku, setidak-tidaknya engkau harus takut kepada aku. Bahkan kalau perlu engkau mengemis-ngemislah akan surga, mintalah akan surgaku. Begitu. Kalau engkau ingin ke level berikutnya, jadilah sebagai kaum pedagangku. Apa yang kau miliki? Kau memiliki harta, mau jual beli denganku silahkan. Kau memiliki ilmu pengetahuan, mau jual beli denganku silahkan. Sampai engkau naik lagi ke tahap pecinta, tahapnya Ali, tahapnya para sahabat, tahapnya para keluarganya, di mana tidak ada yang kau lihat selain aku. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, tidak ada itu gerasa gerusu di surga. Engkau dempet-dempetan itu masuk surga itu tidak ada. Engkau tidak akan setenang-tenangnya. Meski engkau bersemedi ribuan tahun, jutaan tahun, engkau mencari ketenangan, engkau mencari kenyamanan. Tidak. Begitu langkah kakimu melewati gerbang, kau akan merasakan jiwa-jiwa yang tenang. Allah pastikan jiwa-jiwa yang tidak tenang tidak berhak masuk surga Allah. Sekali lagi Allah mengatakan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kau telah bersusah payah dahulu untuk menemuiku. Aku tahu bagaimana perjuanganmu. Engkau yang bodoh, engkau yang lalai, engkau yang hilap, engkau yang jumut, engkau yang bakil, engkau yang kupur, engkau yang dengki, engkau yang papa, engkau yang miskin, namun masih tetap berpikir positif kepadaku. Wahai hamba-hambaku, masukilah surgaku dengan jiwamu yang tenang. Masukilah kerajaanku yang tidak pernah engkau lihat. Bahkan engkau tidak sanggup membayangkan kerajaanku itu seperti apa. Mengemislah kepadaku akan surgaku. Takutlah kepadaku.
takwa yang paling rendah. Alhamdulillahirabbil alamin.